Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi akuntansi manajemen sektor publik. Anggota dari kelompok 1 terdiri dari Andini Tiara Sinta dengan NIM 2008031040026 dan saya sendiri, Rosmar Yuni dengan NIM 2008031040060. Baik, saya langsung mempersilakan kepada saudari Andini Tiara Sinta untuk langsung menyampaikan materi bagiannya. Kepada saudari Andini Tiara, saya persilahkan. Yang pertama, saya akan membahas tentang pendahuluan. Peran utama akuntansi manajemen sektor publik, menghasilkan informasi yang berguna untuk perencanaan dan pengendalian organisasi. Informasi tersebut membantu manajer untuk menjalankan fungsi-fungsi manajemen agar mencapai tujuan organisasi. Nah, fungsi manajemen tersebut terdapat perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Nah, berikutnya adalah terdapat definisi akuntansi manajemen menurut Institute of Management Accountant. Akuntansi manajemen sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisaan, penyiapan, penginterpretasian, dan pengkomunikasian informasi finansial yang digunakan oleh manajemen untuk perencanaan, evaluasi, dan pengendalian organisasi, serta untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara tepat dan akuntabel. Nah, berikutnya adalah terdapat perbedaan akuntansi manajemen sektor publik dengan akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen sektor publik memberikan informasi kepada pihak intern organisasi, sedangkan akuntansi keuangan memberikan informasi kepada pihak eksternal organisasi. Kemudian akuntansi manajemen sektor publik, sifat laporannya cenderung prospektif, yaitu digunakan untuk perencanaan di masa yang akan datang. Sedangkan akuntansi keuangan, sifat laporan historis dan retrospektif, yaitu berupa laporan kinerja masa lalu. Berikutnya adalah akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi. Apa sih yang dimaksud dengan perencanaan? Perencanaan adalah sebuah cara organisasi untuk menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Aktivitas perencanaan itu meliputi strategis, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Nah, sebuah perencanaan itu penting. Mengapa sebuah perencanaan itu penting? Karena untuk mengantisipasi keadaan masa yang akan datang. Nah, informasi akuntansi diperlukan untuk membuat prediksi dan estimasi mengenai kejadian ekonomi yang akan datang dikaitkan dengan kejadian ekonomi dan politik saat ini. Nah, berikutnya adalah terdapat 3 jenis informasi akuntansi yang digunakan sebagai alat perencanaan. Yang pertama adalah informasi yang sifatnya rutin atau ad hoc. Informasi yang sifatnya rutin diperlukan untuk perencanaan reguler, sedangkan ad hoc digunakan saat seringkali menghadapi masalah temporer atau darurat atau sementara waktu. Sedangkan informasi kuantitatif atau kualitatif, lebih ke pemahaman, mengembangkan teori dan mendeskripsikan, sedangkan kualitatif lebih ke menjelaskan hubungan antar variabel dan menguji teori. Yang terakhir adalah informasi disampaikan melalui saluran formal atau informal. Apakah informasi akuntansi tersebut cara penyampaian dengan formal atau informal? Mekanisme formal biasanya digunakan saat rapat dinas, rapat komisi. Pada organisasi sektor publik, saluran informasi yang sering digunakan adalah mekanisme formal, sedangkan mekanisme informal jarang digunakan atau relatif jarang digunakan. Kemudian saya akan membahas tentang akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi. Alat pengendalian organisasi sektor publik berupa peraturan birokrasi karena yang sifatnya tidak mengejar laba serta adanya pengaruh politik besar. Fungsi utama informasi akuntansi adalah sebagai alat pengendalian. Karena akuntansi memberikan informasi yang kuantitatif. Informasi akuntansi memungkinkan bagi organisasi untuk mengintegrasikan aktivitas organisasi. Nah, kemudian terdapat perbedaan penggunaan informasi akuntansi, terdapat 2. Yang pertama adalah pengendalian keuangan terkait dengan peraturan atau sistem aliran uang dalam organisasi. Yang kedua, pengendalian organisasi terkait
dengan pengintegrasian aktivitas fungsional ke dalam sistem organisasi secara keseluruhan. Pengendalian organisasi diperlukan untuk menjamin organisasi tidak menyimpang dari tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Nah, kemudian dalam pengendalian organisasi, informasi yang dibutuhkan itu lebih luas, meliputi aspek ekonomi, aspek sosial, aspek politik, dan diperlukan informasi yang kompleks, tidak sekedar informasi keuangan saja. Baik, di sini pada subbab E ada proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Nah, di sini menurut Jones and Dewey tahun 1998 terdapat 5 tahap proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Yang pertama ada perencanaan tujuan dan sasaran dasar. Yang kedua ada pencatatan operasional. Yang ketiga penganggaran. Yang keempat pengendalian dan pengukuran. Dan yang terakhir, tahap terakhir itu ada pelaporan, analisis, dan umpan balik. Di sini ada peran akuntansi manajemen sektor publik. Peran utama dari akuntansi manajemen sektor publik itu yaitu memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik itu meliputi ada 6 peran. Yang pertama perencanaan strategik, yang kedua pemberian informasi biaya, yang ketiga penilaian investasi, yang keempat penganggaran, yang kelima penentuan biaya pelayanan dan penentuan tarif pelayanan, dan yang terakhir ada penilaian kinerja. Baik, saya akan menjelaskan mengenai perencanaan strategi. Pada tahap perencanaan strategi ini, manajemen organisasi membuat alternatif program yang dapat mendukung strategi organisasi. Program-program tersebut diseleksi dan dipilih program sesuai dengan skala prioritas dan sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya, nah di sini ada pemberian informasi biaya. Dalam pemberian informasi biaya ini, biaya dalam konteks organisasi sektor publik yang dapat dikategorikan itu ada 3 kelompok, yaitu ada biaya input, biaya output, dan biaya proses. Nah, peran akuntansi manajemen dalam pemberian informasi biaya ini meliputi penentuan klasifikasi biaya, biaya apa saja yang masuk kategori biaya rutin dan yang masuk kategori biaya modal, controllable dan uncontrollable, biaya tetap dan variabel, dan sebagainya. Dalam pemberian informasi biaya ini ada 5 aktivitas. 5 aktivitas ini menyangkut dalam proses penentuan biaya, yaitu ada cost binding, cost recording, cost analyzing, strategis cost management, dan cost reporting. Selanjutnya, di sini ada penilaian investasi. Akuntansi manajemen dibutuhkan pada saat organisasi sektor publik hendak melakukan investasi, yaitu untuk menilai kelayakan investasi secara ekonomi dan finansial. Akuntansi manajemen diperlukan dalam penilaian investasi karena untuk dapat menilai investasi diperlukan identifikasi biaya, risiko, dan manfaat atau keuntungan dari suatu investasi. Hal ini penting untuk menghindari dilakukannya investasi yang sebenarnya tidak layak secara ekonomi dan finansial. Baik, di sini ada penganggaran. Akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif. Terkait dengan 3 fungsi anggaran, yaitu sebagai alat alokasi sumber daya publik, alat distribusi dan stabilisasi, maka akuntansi manajemen merupakan alat yang vital untuk proses mengalokasikan dan mendistribusikan sumber dana publik secara ekonomis, efisien, efektif, adil, dan merata. Selanjutnya, penentuan biaya pelayanan dan penentuan tarif pelayanan.
Akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan berapa biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tertentu dan berapa tarif yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan publik, termasuk menghitung subsidi yang diberikan. Selanjutnya, yang terakhir di sini ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam tahap penilaian kinerja, akuntansi manajemen berperan dalam pembuatan indikator kinerja kunci atau Key Performance Indicator dan satuan untuk masing-masing aktivitas yang dilakukan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan serta kritik mengenai presentasi kami, silakan sampaikan pada saat pertemuan perkuliahan. Terima kasih teman-teman. Semoga materi yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa sedikit menambah wawasan teman-teman sekalian. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.